Ya, kita bahas contoh soal yang pertama ya. Salon putri. Ini contoh metode langsung ya. Sudah diketahui buku besar kas salon putri dan kita diminta untuk membuat laporan arus kas metode langsung. Nah, di sini sudah diketahui buku besar kas ya. Tapi sebelumnya itu belum ada identifikasinya ini ya. Nah, kita harus mengidentifikasi nih transaksi-transaksi ini masuk ke aktivitas operasional atau investasi atau pembiayaan, juga masuk ke penerimaan atau pengeluaran aktivitas tersebut ya. Nah, ini sudah saya identifikasi. Di sini keterangannya. Kalau O merah ini merupakan penerimaan dari aktivitas operasional, O hitam merupakan pengeluaran dari aktivitas operasional, I hitam merupakan pengeluaran dari aktivitas investasi, P merah merupakan penerimaan dari aktivitas pembiayaan, dan P hitam merupakan pengeluaran dari aktivitas pembiayaan. Kita bahas satu persatu. Di sini tahap 1 ada setoran modal awal. Nah, ini modal termasuk ke aktivitas pembiayaan ya. Nah, karena setoran berarti kita menerima, jadi setoran modal awal ini merupakan arus kas dari aktivitas penerimaan dari aktivitas pembiayaan. Nah, begitu juga dengan penerimaan kredit. Nah, ini juga masuk ke penerimaan dari aktivitas pembiayaan. Lalu ada membeli peralatan. Peralatan termasuk aktiva tetap. Aktiva tetap termasuk ke aktivitas investasi ya. Nah, karena membeli peralatan ini berarti mengurangi kas kita. Berarti di sini termasuk pengeluaran dari aktivitas investasi. Nah, lalu ada membayar sewa. Membayar ini jelas aktivitas operasional ya. Pengeluaran aktivitas operasional. Lalu ada pengambilan pribadi. Nah, prive ini termasuk ke aktivitas pembiayaan. Nah, karena mengambil berarti juga mengurangi kas, berarti termasuk ke pengeluaran dari aktivitas pembiayaan. Lalu ada membeli perlengkapan, berarti kita mengeluarkan kas ya, berarti ini termasuk ke pengeluaran aktivitas operasional. Sama juga membayar kebersihan, ini juga termasuk ke pengeluaran aktivitas operasional. Kalau menerima pendapatan, ini berarti penerimaan ya, penerimaan di aktivitas operasional. Membayar gaji, pengeluaran aktivitas operasional. Nah, ada mengembalikan pinjaman. Nah, ini termasuk ke pembiayaan ya. Karena kita mengembalikan, berarti kita kasnya keluar, berarti ini termasuk ke pengeluaran dari aktivitas pembiayaan. Lalu yang terakhir ada menerima piutang. Nah, menerima piutang berarti kita mendapatkan kas kembali. Berarti ini termasuk penerimaan aktivitas operasional. Nah, di sini kita temukan kas terakhirnya, saldo terakhirnya itu 26.100. Nah, ini kita ketahui dari buku besar kas ini tidak ada saldo awalnya ya, karena di sini ada setoran modal awal di jurnal umumnya sebesar 20 juta. Nah, jadi di sini ini 26.100 ini sudah termasuk penambahan kas ya. Penambahan kasnya itu jadi 26.100 karena tidak ada saldo awalnya ya. Nah, dari data ini, dari data buku besar yang sudah kita identifikasi apa aktivitas-aktivitasnya, kita bisa menyusun laporan arus kasnya. Nah, seperti ini. Jadi kita tuliskan dulu judulnya, lalu kita buat arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan, beserta penerimaan dan pengeluarannya. Nah, tadi yang dari aktivitas operasional apa saja di sini? Kita cari O. O-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, yang pertama penerimaan dulu, penerimaan yang merah ya. Oh, merah ada berapa? Ada 2. Nah, yang pertama ada menerima pendapatan, berarti kita tuliskan di sini. Penerimaan pendapatan sebesar berapa nominalnya? Nominalnya di sini 5 juta, berarti kita tuliskan juga di sini 5 juta ya. Lalu ada yang kedua di sini menerima piutang, berarti di sini kita tuliskan penerimaan piutang sebesar 5 juta juga. Kita tuliskan di sini 5 juta. Lalu kita jumlahkan di sini 5 juta tambah 5 juta, 10 juta. Lalu kita tuliskan yang pengeluaran sekarang. Pengeluarannya apa saja? Yang pertama di sini ada membayar sewa. Berarti kita tuliskan di sini pembayaran sewa sebesar 1.200.000. Kita tuliskan di sini 1.200.000. Lalu yang kedua ada membeli perlengkapan. Sebesar 4 juta ya. Kita tuliskan di sini pembelian perlengkapan sebesar 4 juta. Lalu ada membayar kebersihan sebesar 200.000, kita tuliskan di sini pembayaran kebersihan sebesar 200.000. Lalu ada membayar gaji sebesar 2.500.000. Kita tuliskan di sini pembayaran gaji sebesar 2.500.000. Setelah itu, kita jumlahkan ini semua pengeluarannya menjadi 7.900.000. Dan kita bisa temukan nih arus kas bersih dari aktivitas operasional itu 10 juta dikurangi 7.900, hasilnya adalah 2.100. Nah, 2.100 ini merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasional. Lalu kita mencari arus kas dari aktivitas investasi. Kita cari di sini yang I. Yang I ada satu saja, yaitu membeli peralatan. Nah, ini berarti masuk ke pengeluaran ya. Membeli peralatan sebesar 1 juta, berarti di sini kita tuliskan pengeluaran pembelian peralatan sebesar 1 juta. Jadi arus kas bersih dari aktivitas investasi itu hanya dari pembelian peralatan, jadi min 1 juta. Lalu ada arus kas dari aktivitas pembiayaan. Apa saja nih yang termasuk arus kas dari aktivitas pembiayaan? Kita lihat di sini P. P-nya yang penerimaan. Yang penerimaan dulu nih yang merah. Ada 2. Nah, kita tuliskan di sini setoran modal awal sebesar 20 juta, maka di sini kita tuliskan penerimaan setoran modal awal sebesar 20 juta, lalu penerimaan kredit sebesar 10 juta, kita tuliskan di sini penerimaan kredit sebesar 10 juta, lalu kita tambahkan di sini 20 juta ditambah 10 juta sama dengan 30 juta ya. Lalu yang pengeluaran apa saja? Pengeluaran aktivitas pembiayaan tadi ada pengambilan prive sebesar 2 juta, kita tuliskan di sini pengambilan pribadi sebesar 2 juta. Lalu ada membalikan pinjaman sebesar 3 juta, kita tuliskan di sini pengambilan pinjaman sebesar 3 juta. Dan kita jumlahkan 2 juta tambah 3 juta sama dengan 5 juta. Maka arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan kita bisa hitung 30 juta dikurangi 5 juta, hasilnya adalah 25 juta. Nah, kita sudah menemukan semua arus kas bersih dari aktivitas operasional, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pembiayaan. Nah, ini kita jumlahkan semua ya. 2.100.000 tambah min 1 juta ditambah 25 juta, hasilnya adalah 26.100.000. Nah, jadi penambahan kas bersihnya itu 26.100.000. Jadi, ini angka penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas-aktivitas tadi itu harus sama dengan di saldo akhir kas di sini ya. Jadi harus sama 26.100.000. Karena tadi kan tidak ada saldo awal kas ya. Jadi penambahan kas bersihnya itu juga sama dengan saldo akhir kas. Jadi 26.100.000. Nah, di sini kita bisa mencocokkan ya. Nah, saldo kasnya ini di sini 0 ya. Berarti saldo kas akhirnya 26.100.000. Jadi harus sama ya, harus balance. Nah, ini adalah contoh soal metode langsung.